Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Adik-adik sekalian, santri dan santriwati Pondok Pesantren Muslimin Indonesian Center yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Saya berdoa semoga kalian semua sehat di asrama ya. Amin. Dan juga saya ingin menyapa para penonton dan para pemirsa channel Facebook saya. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pengajian tafsir ini, semoga bermanfaat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pengajian tafsir Al-Jalalain ini. Dan juga tentu kita tak lupa mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, seperti biasa kita akan melanjutkan bacaan tafsir kita, tapi ada yang sedikit berbeda pertemuan kali ini dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika pertemuan sebelumnya itu kita hanya membaca ayat Al-Quran kemudian menafsirkannya, tapi di pertemuan kali ini saya akan memperlihatkan kepada adik-adik sekalian dan juga kepada penonton di rumah video atau film yang bercerita tentang perjalanan dakwah Nabi Musa di tengah kaumnya Bani Israel. Nah, tapi videonya ini film berbahasa Arab ya, tapi nanti saya akan bantu terjemahkan. Nah, saya akan kilas balik dulu sedikit bagaimana pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ayat-ayat yang bicara tentang bagaimana nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Salah satunya adalah mereka bisa diselamatkan dari siksaan Fir'aun beserta bala tentaranya, khususnya ketika mereka bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya sehingga mereka bisa melalui lautan setelah dibelah dengan tongkatnya Nabi Musa. Lautan itu terbelah, akhirnya bisa dilewati oleh kaum Bani Israel. Nah, kemudian ya karena memang mereka dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya, Fir'aun beserta bala tentaranya yang berada di belakang itu, sewaktu mereka masih berada di tengah-tengah lautan, tiba-tiba air laut itu kembali seperti sedia kala, akhirnya membuat Fir'aun beserta seluruh tentaranya tenggelam. Jadi Fir'aun itu mati tenggelam. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita membahas bagaimana kaum Bani Israel meskipun sudah diberikan banyak kenikmatan dan bahkan mukjizat ya, karena bisa terbelah lautan, tapi mereka karena godaan setan tentunya, mereka akhirnya kembali terjerumus untuk menyembah berhala atau menyembah patung lembu yang dibuat oleh As-Samiri. Nah, langsung saja kita saksikan video atau film yang berkisah tentang bagaimana Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, kita lihat videonya ya. Nah, ini berbahasa Arab tapi nanti akan saya bantu terjemahkan. Nah, ini kisahnya tentang bagaimana Fir'aun beserta tentaranya sudah siap untuk menangkap Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel. Nah, ini digambarkan Fir'aun ini. Ya, tapi tentu tidak seperti ini modelnya Fir'aun ya. Tapi ini hanya gambaran saja. Nah, ini gambaran kaum Bani Israel. Mereka bersiap untuk keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa beserta saudaranya Nabi Harun. Jadi Nabi Musa itu digambarkan dia memegang tongkat, kemudian di sebelahnya itu Nabi Harun, saudaranya.
Jadi mereka melewati gurun Sahara, padang pasir yang tandus, siang dan malam. Dan di belakangnya ada Fir'aun beserta tentaranya mengejar mereka. وهل سنصعد هذا الجبل يا موسى؟ فإذا صعدنا هل سيقابلنا Jadi mereka sudah جبل capek dan harus mendaki lagi gunung yang tinggi katanya. Mereka sudah kelelahan. وهل صعد العبيد هذا الجبل العالي؟ لا أظن ذلك بل صعدوا Jadi mereka انظروا berhenti sejenak melihat, loh kok إنها قطعة mereka bisa melewati من gunung ya. الخبز الذي يأكله Dia nggak العبيد. percaya. يا لهم من عبيد. Dia nggak percaya kalau kaum Bani Israel beserta Nabi Musa bisa mendaki gunung yang tinggi ini. إنهم قادمون فرعون Ini قادم ada yang bilang, ومعه oh جيشه ada وسيقتلوننا Fir'aun شر beserta قتله. tentaranya ikut di belakang kita. Mereka akan membunuh kita. Jadi mereka sudah mulai ketakutan karena tahu kalau ada Fir'aun yang mengejar dari belakang. Nah, mereka tiba di pinggir lautan. Mereka sudah kelelahan. Mereka sudah ketakutan karena mereka bilang ya mereka pasti akan membunuh kita. Fir'aun itu pasti akan membunuh kita. وقال موسى Kemudian مطمئنا Nabi Musa berusaha untuk كلا menenangkan. إن معي ربي سيهدين Kata Nabi Musa, sesungguhnya وأوحى الله Tuhan إلى kita akan موسى memberi kita أن petunjuk. اضرب بعصاك البحر. Nah, kemudian turunlah firman Allah, fadrib bi'asakal hajar. Nabi Musa mengangkat tongkatnya kemudian memukul tengah lautan, terbelahlah lautan. Nah, ini gambarannya saja ya. Dan kaum Bani Israel itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ibaratnya mereka ini orang-orang yang terusir dari negaranya. Ya, karena memang sudah dianiaya, sudah disiksa oleh Fir'aun. Jadi mereka berhijrah dari Mesir, keluar dari Mesir, daripada hidup di tengah
siksaannya Fir'aun, disuruh untuk menyembah Fir'aun. Kemudian Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka dari siksaan Fir'aun. Nah, ini digambarkan mereka tidak percaya. Oh, bisa ya, air lautan terbelah. Fir'aun juga sudah sampai di pinggir lautan. Nah, ini mereka heran juga sebenarnya. Wah, kok bisa ya lautan terbelah? Tapi namanya orang-orang yang ingkar, tidak beriman, ya mau gimana pun. الآلهة كيف فعل موسى ذلك؟ وكيف يفعل ساحر مثل ذلك؟ Nah, ini mereka bilang, oh ini sihir lagi nih dari Musa. Jadi mereka menganggap Nabi Musa ini tukang sihir yang hebat memang. هيا، ماذا تنتظرون؟ Nah, ayo kejar mereka. Nah, mereka kaum Bani Israel beserta Nabi Musa sudah sampai di seberang lautan. Mereka sudah mulai ketakutan. Waduh, ditangkap sudah kita ini, dibunuh sudah kita ini sama Firaun. Nah, ketika mereka sudah di tengah lautan, tiba-tiba atas izin Allah, akhirnya air lautan ini kembali seperti sedia kala. Tenggelamlah semua tentara Firaun beserta Firaun sendiri tentu. Nah, inilah ayat yang kita baca kemarin, wa id faraqna bikumul bahra. Nah, ini Firaunnya ini sempat mengucapkan kalimat keimanan. Nah, saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, tapi taubatnya ini tidak diterima karena sudah di akhir hayatnya dia. كيف حدث هذا؟ لقد أغلق البحر أمواجه على فرعون وجنوده، لم يترك نفر منهم على قيد الحياة. لا أستطيع أن أصدق ما أرى،
لقد انتهى جيش فرعون الذي طالما أذاقنا الذل والعبودية والهوان. كيف فعل موسى هذا؟ إنه لنبي الله حقا. لقد أراحنا من فرعون وجنوده بضربة عصا واحدة. إني لا أصدق ما أرى. هل أنا أحلم؟ لقد فعلها وقضى على فرعون وجنوده. نعم، لقد فعلها موسى، لقد فعلها وقضى على فرعون وجنوده. فليحيى موسى محرر العبيد! فليحيى موسى محرر العبيد! فليحيى موسى محرر العبيد! فليحيى موسى محرر العبيد! إلى أين نحن ذاهبون؟ لا أعلم. لقد أمرنا موسى أن نستعد للرحيل، وها نحن نستعد. وهل سنظل هكذا إلى أن نموت؟ يجب أن يجد لنا موسى أرضاً نتخذها لنا وطناً. إن موسى يعلم ما يفعل. إن قلبي يحدثني أنه لا يعلم ما يفعل. إنه ليس قلبك، إنه شيطانك اللعين. موسى لا يسير خطوة واحدة إلا بوحي من ربه. ولم لا نعود إلى أرض مصر بعد أن مات فرعون؟ إن في مصر 100 فرعون آخر، ولقد أخرجنا منها موسى بمعجزة، وأنا لا أريد أن أعود إليها مرة أخرى. أراك قد اشتقت للعبودية مرة أخرى. هيا فلقد Jadi mereka تحرك sudah قوم. mulai ragu dengan Nabi Musa. Dia mau bawa kemana kita ini jauh-jauh? وسار موسى ووراءه العبيد إلى ميقات ربه. توغل في الصحراء أكثر وأكثر وأكثر. Melewati gunung Sahara, padang pasir yang tandus. Keimanan mereka sudah mulai turun, ya. Mulai nggak percaya sama Nabi Musa. فلنسترح قليلا يا موسى. Dia minta kita istirahat sejenak dulu Nabi Musa, إننا نسير منذ يومين karena sudah 2 hari tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, berjalan terus. إنهم عبيد بني إسرائيل الفارين من فرعون. Nah, ini ada penduduk setempat yang dia lewati itu. Oh, ini orang-orang Bani Israel ini nih. إن اسمه موسى
Katanya ini Nabi Musa. Dan disertai saudaranya Harun. Sudah menyelamatkan kita dari Firaun dan tentaranya. Sudah membelah lautan sampai Firaun dan tentaranya itu tenggelam mati. Jadi dia menceritakan kisah yang baru sudah dialami ini. فمررنا وسط الماء إلى الشط الآخر وأسرع فرعون وجنوده وراءنا بالدخول إلى البحر ولكننا مررنا بسلام إلى آخر فرد ثم التحمت أمواج البحر وغرق فرعون وجنوده فيه. كيف فعل موسى؟ Ini tidak percaya, kok bisa Musa melakukan hal itu? Katanya Nabi Musa itu utusan dari Tuhan. Katanya temannya, ayo berhentilah bicara, ayo kita lanjut perjalanan. Jadi dia lewati kampung yang memang penduduknya itu penyembah berhala. Jadi orang-orang Bani Israel melewati tempat yang masyarakatnya menyembah patung. Coba lihat, mereka bersujud kepada tuhan-tuhan mereka. Kayak katanya ini ibu-ibu, cobanya kita juga begitu ya. Kita juga punya Tuhan untuk disembah. Dia minta, katanya kami juga mau Tuhan, buatkan kami Tuhan untuk disembah. Kami mau Tuhan yang bisa kita lihat, yang bisa kami lihat. Jadi orang-orang Bani Israel minta dibuatkan Tuhan. Marah Nabi Musa. Itulah yang sampai akhirnya akan kita lanjutkan kisahnya nanti. Nah, itulah video gambaran bagaimana Nabi Musa beserta Bani Israel bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, insya Allah di minggu berikutnya kita akan kembali menyaksikan video atau film yang bercerita tentang penyembahan Bani Israel kepada anak lembu yang dibuat oleh seseorang yang bernama As-Samir yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali bacaan tafsir kita, yaitu di ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Nah, kita baca ya. Ayat 53. Sudah lihat ya? Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa idh ataina Musal kitabah. Dan ketika kami memberikan kepada Nabi Musa sebuah kitab, At-Taurata, yaitu kitab Taurat, wal Furqana, dan Al-Furqan. Atfu tafsirin, ataf tafsir. Jadi ataf itu ataf. Jadi kalau misalnya
Alkitab wal Furqan. Nah, makanya ada waw ataf. Nah, ataf di sini artinya dia mengikuti apa yang sebelumnya. Tafsir sebagai bentuk penjelasan. Atfu tafsirin. Ataf tafsir. Artinya al-fariqu bainal haqqi wal batil. Artinya al-fariqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan al-fariqu bainal haqqi antara yang hak, yang benar, wal batil dan yang batil, wal halali dan yang halal, wal harami dan yang haram. Nah, jadi Al-Furqan ini sama aja dengan Alkitab. Jadi bukan dua hal yang berbeda, tapi ini penjelasan bahwa kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu sifatnya membedakan, wal Furqan al-fariqu bainal haqi, antara yang hak, yang benar dan yang batil, dan yang halal dan yang haram. La'allakum tahtadun, agar kalian bisa mendapatkan petunjuk. Bihi, dengannya apa? Dengan kitab Al-Furqan itu, minad dhalali, dari kesesatan. Dari kesesatan. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya 54, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, alladzina abadul ijlah, alladzina abadul ijlah, yang menyembah anak lembu atau menyembah sapi. Ya qaumi, wahai kaum, innakum zalamtum anfusakum, kalian itu zalamtum, telah menzalimi anfusakum, diri kalian, bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan sapi itu ilahan. Bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan sapi itu ilahan, sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian, khaliqikum. Bari'ikum, khaliqikum artinya pencipta kalian, min ibadatihi, dengan beribadah kepadanya. Artinya bertobatlah kepada pencipta kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari mana? Dari menyembah sapi yang sudah dibuat di ayat sebelumnya oleh As-Samiri. Faqatulu anfusakum, faqatulu anfusakum, lalu bunuhlah jiwa kalian. Bunuhlah jiwa kalian. Nah, nanti akan dijelaskan. Kita selesaikan dulu terjemahannya. Artinya liyaqtulul bari'u minkum, liyaqtulul bari'u minkum al-mujrimah. Artinya hendaknya orang yang bersih
minkum dari kalian, hendaknya orang yang bersih dari kalian membunuh al-mujrima, orang yang berdosa. Artinya ada di antara umat Bani Israel, kaum Bani Israel yang tidak menyembah sapi itu, yaitulah orang yang bersih dari kesyirikan. Orang yang tidak menyembah sapi itulah yang membunuh orang yang menyembah sapi. Dzalikum, yang demikian itu, al-qatl, pembunuhan itu, khairul lakum inda bari'ikum, lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang demikian itu yaitu pembunuhan lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian atau menurut pencipta kalian. Nah, perlu dijelaskan sedikit mengenai perintah untuk membunuh jiwa-jiwa mereka. Nah, jadi memang di sini ada perbedaan pendapat para mufassir. Ada yang mengatakan membunuh di sini betul-betul membunuh. Nah, orang yang tidak syirik membunuh orang yang berbuat musyrik dengan menyembah berhala tadi. Ya, kenapa? Karena memang dulu syariatnya Nabi Musa itu orang yang berdosa itu dibunuh kalau dia melakukan kesalahan. Nah, itu dulu syariatnya dulu. Nah, sekarang itu perintah untuk membunuh ini sudah dinasakh oleh ayat-ayat yang turun setelahnya. Artinya ini Al-Quran menceritakan kisah yang terjadi pada saat itu. Nah, itu menurut salah satu pendapat. Ada juga pendapat yang mengatakan membunuh di sini bukan dalam arti sesungguhnya, tapi membunuh di sini ya bunuh dalam arti majazi, kiasan saja. Artinya bunuhlah jiwa-jiwa kotor kalian, bunuhlah jiwa-jiwa musyrik kalian. Artinya bunuhlah setan-setan kalian yang menggoda kalian untuk menyembah sapi tadi. Nah, jadi itu ada pendapat yang mengatakan ya bukan membunuh yang sesungguhnya, tapi membunuh. Sama misalnya kalau ada orang yang sering melakukan perbuatan dosa, perbuatan jahat, dia bilang bunuh aja setanmu itu. Nah, karena ya setanmu itu yang menggoda kamu untuk berbuat dosa. Dzalikum khairul lakum, itu yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Fawafqakum li fi'li dzalika, karena kalian melakukan hal tersebut. Wa arsala alaikum sahabatan sauda. Nah, kemudian Allah mengirimkan kepada kalian sahabah awan sauda yang hitam pekat, li alla yabsiru ba'dukum ba'da, agar tidak melihat kalian satu sama lain. Li alla yabsiru ba'dukum ba'da, supaya kalian tidak saling melihat. Nah, fayarhamuhu, nah, sehingga kalian itu bisa merasa kasihan. Nah, jadi Allah mengirimkan kepada mereka awan yang hitam pekat untuk mereka bisa saling bunuh tanpa ada rasa kasihan. Nah, karena kalau tidak ada awan bisa melihat misalnya keluarganya, saudaranya atau teman-temannya, mungkin ada rasa kasihan, saya tidak mau membunuh karena dia teman saya atau keluarga saya. Tapi karena ini perintah Allah, mereka disuruh untuk membunuh. Allah kirimkan kepada mereka awan yang hitam pekat supaya mereka tidak saling melihat. Ibaratnya itu mereka misalnya saling bunuh sambil tutup mata lah, tidak melihat satu sama lain. Hatta kutila minkum nahwa sab'ina alfan, sampai terbunuh mencapai 90.000 orang. Nah, ini
Saking banyaknya yang mati waktu itu, peristiwa mereka saling membunuh, itu mencapai 90.000 orang. Ini menurut penulis tafsir Al-Jalalain. Fataba alaikum, maka kalian itu sudah bertobat atau sudah kembali. Kubila taubatukum, diterima. Kubila taubatukum, diterimalah tobat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima tobat dan maha pengasih. Nah, inilah ayat 53 dan 54 yang masih bercerita tentang lanjutan ayat-ayat sebelumnya, di mana Nabi Musa sewaktu menerima firman Allah, kitab Taurat di Bukit Turisina selama 40 hari, 40 malam, beliau kembali ke tengah kaumnya, tapi mereka Nabi Musa melihat kaumnya dalam keadaan menyembah sapi atau patung yang dibuat oleh As-Samiri. Nah, meskipun Nabi Musa sudah berpesan jangan sampai kalian lagi berbuat kemusyrikan, tapi ternyata Nabi Musa sangat kecewa setelah dia turun dari Bukit Turisina untuk kembali berdakwah ke tengah kaumnya. Malah yang dia dapati adalah orang-orang yang menyembah sapi. Nah, akhirnya Nabi Musa sangat kecewa dan marah. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaum, innakum zalamtum anfusakum, kalian itu sudah berbuat zalim kepada diri kalian sendiri karena menyembah sapi sebagai Tuhan. Fatubu ila barikum, maka bertobatlah kalian kepada Tuhanmu. Faqtulu anfusakum, sebagai balasannya kalian harus membunuh diri atau jiwa kalian. Ya, siapa yang tidak menyembah itu yang membunuh yang menyembah berhala. Ada juga pendapat yang mengatakan dalam arti kiasan saja ya, membunuh ini bukan betul-betul dibunuh, tapi membunuh jiwa-jiwa mereka. Karena itulah yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun bertobat, dan tentu Allah akan menerima taubatnya karena Allah mempunyai sifat At-Tawwabur Rahim. Nah, saya kira cukup sampai di situ dulu pertemuan kita karena pas waktunya 30 menit. Insya Allah pertemuan berikutnya kita kembali akan menonton video atau film yang berkisah tentang Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel. Tapi tentu kita akan kaitkan dengan penafsiran ayat-ayat yang sedang kita baca. Oke? Cukup sampai di situ dulu. Kita akhiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.